Nah, izinkan saya berbagi, ya jangan rasa pendeta datang sok tahu, sok pinter, sok rohani, sok menggurui. Sama sekali enggak, percayalah ya. Saya datang sebagai sahabat saudara, ya karena saya pendeta, disuruh khotbah ya saya khotbah kan. Kalau disuruh nyanyi ya saya serahkan ke Brother Johnny. Karena suaranya lebih bagus daripada saya ya. Nah izinkan saya berbagi untuk isi hati Tuhan. Yang siap mendengar katakan amin. Saya kemudian menyadari begini Bapak Ibu semua. Cara kita melihat ibadah pelayanan. Kalau caranya salah, maka kita bisa dapatkan hasil yang salah. Nah, saya dalam anugerah Tuhan, pelayanan mungkin hampir 45 tahun ada kali. Pelayanan, 40 tahun lebih lah. Ya, dalam anugerah Tuhan. Ya, bukan kekuatan saya, anugerah Tuhan. Tapi orang tanya begini sama saya. Kamu kenapa sampai hari ini bisa bertahan di pelayanan? Ya kan orang suka tanya begitu kan prosesnya gak gampang asli. Sudah pikir jadi pendeta gampang? Ya enggak gampang lah. Ya kalau cuman dilempar-lempar batu biasa lah. Rintis-rintis jemaat, kadang ada aniaya, saya alami juga biasa. Tapi saya tahu gak mudahnya kalau orang mulai puji, kalau uang mengalir banyak. Ya kan? Kalau fasilitas makin bertambah, kalau nama ya orang Manado bilang so terkenal kan. Sudah mulai terkenal, wih ya kan, jalan jadi lain, nggak nginjak tanah, ditanya bahasa Indonesia menjawabnya bahasa roh. Itu biasanya nggak, saya jujur, begituan nggak gampang. Pernah lihat nggak ada orang, tadinya nggak ada apa-apa, begitu ada apa-apa, sombongnya minta ampun. Nah itu memang betul kan, menghandle begitu nggak gampang. Nah saya melihat ibadah pelayanan, itu buat saya, itu adalah satu kata saja, namanya a privilege, hak istimewa. Ya, nah itu. Ya, jadi ibadah, ya kalau saya bilang ibadah nggak hanya tepuk tangan, nyanyi, dengar khotbah begini. Apa saja yang sudah lakukan di luar sana. Itu jangan dilihat sebagai, ya itu. It's not sacrifice, but it is a privilege. Hak istimewa. Ya, sebab begini, kalau kita melihat ibadah sebagai pengorbanan, pasti nanti kita ngomel, ya ampun. Saya kesini kok gak dapat apa-apa. Katanya doa ikut Tuhan semuanya gampang. Kok ternyata lebih sulit sekarang. Jadi Kristen malah gak gampang. Ya, itu. Atau kita kemudian nanti banding-bandingkan diri sama orang lain. Iri hati. Terus kita jadi kalkulatif kan. Saya dapat apa kesini. Itu kalau kita melihat hidup ini sacrifice. Ya, jangan lihat hidup ini adalah hak istimewa. Nah, saya ingin mengajak kita, coba kita lihat 1 Corinthians 15, thank you multimedia. Kok langsung ditampilkan ayatnya saudara-saudara? Ya, memang ini saya sudah kasih ayatnya ya. Tapi kan saya bisa berubah ayat lain sebetulnya kan. Tapi ya ini saya akan baca. Nah, ini narasinya Bapak Ibu ya. Alkitab itu kan surat. Ya, dibuat pasal ayat itu gara-gara terjemahan. Tadinya surat. Jadi kalau baca Alkitab baca saja 1 Korintus sampai selesai. Ya mempermudah ada ayat 1, 2, 3, pasal 1, pasal 2 dan seterusnya itu mempermudah membacanya. Tapi ini surat ya Bapak Ibu mesti lihat Alkitab itu surat. Ini narasi. Jangan lihat Alkitab dalam kacamata dogmatik. Nanti ribut doktrin terus nggak penting ya. Ini adalah narasi cerita. Cerita tentang raja, cerita tentang keluarga kerajaan, cerita tentang rule kerajaan, cerita tentang apa tujuan kerajaan. He is the king of kings. Ya kan? Ya, Alkitab itu cerita narasi tentang raja. Makanya orang Ibrani begitu membaca Kejadian 1 ayat 1 sudah tahu. In the beginning God created the heavens and the earth. Itu kata in the beginning pada mulanya. Ya, katakan pada mulanya boleh? Ya, itu berasal dari kata Hebrew namanya Bereshit. B itu di dalam, Resit itu king, kausa prima, penyebab semuanya. Makanya sorry ya, Alkitab bukan buku agama lagi. Tuhan tidak pernah bikin agama ya ampun. Ya dia raja, is the king. Makanya suaranya itu hukum. Ya jadi kalau saudara taat, saya tidak mau khotbah kemana-mana. Tapi dia raja, memang dia raja. Nah dia ceritakan ini raja bangkit dari antara orang mati. Namanya Jesus. Ya, Yesus itu adalah nama Tuhan yang jadi manusia. Makanya yang mati Yesus. Kalau Kristus tidak pernah mati. Kristus itu artinya raja yang diurapi. Yesus, kenapa kok Tuhan mati? Loh yang mati itu kemanusiaannya waktu Tuhan jadi manusia. Tuhannya tidak pernah mati lagi.
Ya. Jadi kita kalau berdebat sama polemikus gak jelas begitu, saudara pasti punya jawaban. Jangan bingung, makanya belajar Alkitab penting kan. Pak Yosia, saudara punya gembala, seorang pengajar bagus, bayangkan. Ya bapak-bapak yang di depan ini, dari tatapan wajahnya teolog semua ini, coba bayangkan ya. Karena dia liatin saya dengan pandangan ayat semua, bayangkan ya. Ini sesat gak ini orang? Ya. Pak Ben kenal saya selama kan Pak? Betul ya? Cuma jarang traktir saya saja. Kita kenal puluhan tahun, ya ampun lama sekali. Ya saya tahu ada teman saya juga di belakang namanya Pak Andi. Ya, cobalah lambe tangan sedikit. Ya, Bapak orang ganteng mau sembunyi di mana saya tahu Bapak lah. Ya, teman saya juga itu yang banyak kontribusi ke saya juga. Saya pernah dipinjemin rumah juga waktu saya pindah rumah. Ya, jadi thank you Mr. Andi. Ya, jadi ya, sebentar kita ketemu kalau boleh. Ngobrol bagaimana politik Indonesia ke depan ya. Enggak usah lagi. Nah, teman-teman ya ampun. Saya nggak tahu ada teman saya siapa lagi. Benny Hinn juga ada. Ya, Don Moon ada juga. Ya. Jackie Chan juga ada di tengah ya. Oke. Sudah ya. Oke. Bercanda sedikit lagi ya. Kayak tegang ya di gedung pengadilan nih. Nah, dia kemudian ceritakan kebangkitan Yesus. Setelah itu Yesus temui beberapa murid. Nah dia bilang begini. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Ya. Nah ini dia bilang begini. Dan yang paling akhir dari semuanya. Ia menampakkan diri juga kepada aku. Iyalah. Di mana? Damsyik Street. Ya waktu dia mau menganiaya orang Kristen kan. Nah kemudian ayat berikutnya berkata begini. Sama seperti kepada anak yang apa Bapak Ibu? Lahir sebelum waktunya. Ini apa namanya? Prematur. Nanti saya beritahu bahasa aslinya dia pakai kata apa. Orang ini memang luar biasa. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya apa? Jemaat Allah. Tahu nggak? He is the most outstanding person in his generation. Itu Paul. Orang yang sangat berpengaruh di generasinya. Penulis kitab paling banyak as a person. Paulus. Anggota Sanhedrin nomor 6.000 dari suku Benyamin. Tahu anggota Sanhedrin itu elitnya Yerusalem. Dan harus nikah. Tapi Paulus kan gak nikah. Kenapa dia dapat? Karena hak istimewa yang diberikan oleh Farisi. Sebab dia sudah membunuh banyak orang Kristen. Ini orang cerdas, dia seorang teolog hebat. Oh iya, saudara kalau Paulus gak dijamah oleh sinar dari Tuhan, oleh Roh Kudus sendiri. Saudara mau berdebat sama dia, oh iya, saudara bisa tinggalkan iman juga. Logiknya kuat, filsafatnya kuat. Oh iya, saudara kalau ketemu orang-orang begini dibuat bingung loh saudara. Ya, tapi begini, dia bilang begini, aku paling hina ini. I'm nothing. Ya, nah kenapa bisa begitu? Karena ayat 10 dasarnya. Coba kita lihat. Baca boleh sama-sama ya. Cuma Living World 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku. Melainkan apa? Kasih karunia yang menyertai. Allah yang menyertai aku. Jadi bilang aku bekerja lebih keras. Tapi bukan aku. Jadi dia tidak mengizinkan satu keegoisan, keakuan itu ada di dalam dirinya. Dia bunuh itu. Padahal ya ampun, mati as martir. Dipotong kan kepalanya sama Nero. Penulis hebat, perintis jemaat. Saya itu dalam anugerah Tuhan mungkin keliling Asia kecil beberapa kali. Ke Korintus, ke Pergamus, ke Smyrna, ke Philadelphia. Sampai saya kemudian menyeberang juga ke Patmos. Saya napaktilas perjalanannya Paulus. Itu mungkin 3-4 kali lah saya around di situ. Jauh-jauh kan, saudara yang pernah ke sana Asia kecil di Turki, ya bukan liburan di Turki, tapi napaktilas situs-situs community, Kristen community waktu dibangun di sana, Efesus dan sebagainya. Itu kan gak gampang memang yang dia lakukan. Saya bisa tahu kenapa dia satu kali sampai berkata, kadang aku putus asa, tapi aku gak mundur. Kadang aku dihambat, tapi tetap merambat. Kadang aku dilupakan, tapi aku tetap menyala-nyala. Ini orang memang penderitaannya, udahlah, luar biasa lah. Ya. Nah kenapa dia kemudian bisa kuat dalam hidupnya? Dia melihat bahwa pelayanan itu adalah anugerah.
Ibadah itu bukan pengorbanan, ya ampun. Ibadah itu adalah privilege. Makanya tadi saya katakan, kalau saudara melihat ibadah itu hak istimewa, kita rasa kurang yang kita beri buat Tuhan. Saya sih rasa kurang, Pak. Ya, 2 minggu lagi saya akan turun lagi ke pedalaman. Agak jauh nih kali ini. Saya akan tinggal 5 harian di dalam. Rutin. Orang tanya begini, kenapa kamu lakukan itu? Ya ampun, yang saya lakukan masih kurang. Sekian puluh tahun ini turun di misi. Saya tahu saya masih kurang yang saya lakukan. Ya, masih kurang banget. Masih kurang banget. Kenapa saya berkata saya kurang apa yang saya lakukan? Ya karena saya melihat bahwa pelayanan ibadah itu bukan pengorbanan. Tapi a privilege. Hak istimewa dari Tuhan. Ya. Oke. Nanti googling saja. Kok saya kayak maksa-maksa semangat sendiri di pagi ini ya. Nah, jadi kalau ada istri saya pasti bilang, udahlah kamu jangan terlalu maksa gimana. Nanti tensi naik lagi ya. Tapi kita diukur tadi bagus Pak ya. Agak ya panjang umur lah kita Pak ya. Ya Pak Ben saja nggak berani ngukur kayaknya. Baru semalam makan jeruan kambing saya nggak tahu ya. Kita diukur bagus tadi. Ya, Bapak lebih bagus lagi. Ya, jadi panjang umur layani Tuhan nak. Jangan pulang malam-malam ya. Jadi kayak nasihati anak kecil. Oke, nah googling saja ada satu orang. Seorang misionaris pertama ke Afrika dari Skotlandia. Namanya David Livingstone. Ada yang tahu tolong angkat tangan. Yang pura-pura tahu tolong angkat tangan. Yang tidak tahu bahasa Indonesia tolong angkat tangan. Oke, orang ini seorang Skotlandia lulusan dari United Kingdom jadi dokter. Tahun itu orang jadi dokter. Abad 18. Itu teknik dokter sudah betul-betul masih mengandalkan tangan yang mahir, pengalaman yang kuat. Kalau sekarang kan AI semua. Kasihan ya. Orang sekarang sekolah-sekolah jauh-jauh ya diganti AI. Aduh. Ada apa yang nuklir itu apa Pak? Yang periksa-periksa dalamnya orang apa sih namanya? Jurusan apa itu di Jerman? Ya itulah bagian-bagian itu. Apa sih teknologi nuklir begitu ya. Anaknya teman saya sekolah 7 tahun di Jerman. Begitu pulang AI sekarang akurasinya untuk kontrol tubuh orang 99,9%. Ya diganti sekarang sama AI. Untung dia tidak stres Pak. Karena dia pintar bikin roti, jualan roti malah kaya sekarang. Haleluya. Di balik semua peristiwa selalu ada jalan keluar. Ya gak apa-apa dokter jualan roti bagus kan. Loh ya kan. Saya bilang AI gak usah takut lah sama AI. Orang Surabaya paling gak takut AI. Karena dia panggil AI. Oh AI. Ya AI punya suami namanya Susu kan. Ya udah selesai kan. Oke kita gak kemana-mana ya. Nah dia kemudian ya, Bro Joni dia ketawa terus dia tahu ya. Saya agak tegang makanya saya bercanda. Asli saya tegang loh lihat tatapan wajah Bapak Ibu semua. Ini orang-orang sukses semua kan menatap pendeta kan bahaya benar ya. Nah oke. Nah David Livingstone pergi ke Afrika abad 18, 13. Salah satu tangannya hancur gara-gara lagi nolong orang sakit. Digigit singa liar. Hancur. Dia kena malaria beberapa kali, istrinya mati di medan misi. Karena asupan nutrisi obat kurang. Satu kali dia pulang ke UK, nanti balik lagi. Sebab dia mati, he was die in Africa. Usia 60 tahun, lagi doa di pinggir ranjang. Wartawan bilang begini, Fed, hidupmu penuh pengorbanan ya. Tahu nggak, tatapan wajah lembut. Dengan kasih dia bilang, jangan bilang sacrifice. No. It is a privilege buat saya. Untuk serve the king. Saya baca ini, saya berkata, oh my God. Nah saya nggak tahu, saudara rasa ibadah berkorban? Saya punya banyak teman di kota Semarang. Saya kuliah di Semarang. Saya mengawali pelayanan di Semarang. Semarang menurut saya adalah shelter city.
Indonesia pernah riot beberapa kali, Jakarta, Solo. Semarang nggak pernah. Semarang Dewan Kota gerejanya kuat. Network gerejanya, doa bersama every month, semua pendeta. Dimotori oleh Bapak senior yang saya hormati, Pak Timotius Bekti, Mami Elizabeth Philip, Pak Theophilus Hendra. Yang saya sebutkan ini orang senior. Oh ya. Saya sangat diberkati pelayanan-pelayanan mereka. Sampai hari ini Pak, doa every month para pendeta. Jadi kota itu terjaga. Saya tidak bilang apa-apa ya Bapak Ibu. Oh tapi ngeri. Kalau saya merinding kalau ngomong tentang spiritual warfare yang terjadi di kota Semarang. Ya. Saya senang ke Semarang. Saya begitu ke Semarang panas memang kan udara. Tapi kotanya menyenangkan ya. Saya senang sekali. Saya kalau masuk satu kota kan bisa rasa apa begitu di kota itu. Ya ada kota indah, tapi ngeri secara spirit. Orang bunuh diri banyak, rasismenya kuat. Ya kemudian sombongnya minta ampun. Oh ya tahulah. Ya. Tapi Bapak Ibu begini. Saya ketemu satu teman saya sudah lama Pak. Ketemu teman lama. Sukses di bisnis. Ampun sukses. Satu kali istrinya kena kanker. Nyebar ke paru-paru. Stadium 4. Sekarat. Oksigen yang dia hirup itu harus sekian kali lipat. Untuk menghirup oksigen supaya dia bisa bernafas. Kayak kita orang biasa Pak. Menghirup itu kolaps langsung. Kayak disembur. Kayak mesin pesawat lagi mau take off itu Pak. Push, gitu. Nah yang luar biasa. Salah satu efeknya istrinya sulit buang air besar. Kasian. Keras. Tahu Bapak Ibu? Suaminya. Aduh pengusaha ini. Tapi bilang udahlah kamu pengusaha lah seneng-seneng lah masa ngurusin orang sakit. Kemana lah ngapain lagi. Bapak Ibu dia rawat istrinya. Yang paling luar biasa saya tersentuh adalah. Dia ambil kotoran istrinya. Dia ambilin begitu. Susah keluar. Dia taruh di plastik. Itu berbulan-bulan ya ampun. Makanya begitu kemudian saya lihat ini saya berkata. Hey I see the Lord. Saya lihat Tuhan loh. Saudara lihat Tuhan mau pakai cara apa? Petir guntur halilintar malah pingsan kita. Oh iya Tuhan bisa spektakuler. Tuhan bisa membuat gunung berasap. Tuhan membuat matahari berhenti di Ayalon. Tuhan bisa membuat air laut terbelah jadi dua. Tuhan bisa membuat apa saja bayangkan. Tuhan bisa menyatakan Tuhan bisa bicara lewat keledai yang membuat seorang nabi ndablek karena mau diupah namanya Bileam. Harus kemudian diluruskan jalannya. Tuhan bisa lakukan apa saja lagi. He's the Lord. Is the master, is the author of the universe, bayangkan. Apa coba yang nggak bisa Tuhan buat? Tapi orang tanya, kamu bisa lihat Tuhan di mana? Ya saya lihat Tuhan di hal-hal begitu. Istri sakit, suami melayani. Istri tetap respect waktu suami bisnis lagi menurun. Anak yang tetap respect sama orang tuanya walaupun orang tuanya nggak punya. Guru yang mengajar tanpa pamrih, perawat yang merawat orang sakit tanpa berpikir dapat uang apa, ya pasti diberkati. Tapi artinya saya melihat Tuhan. Kalau ada bisnis yang jujur, I see the Lord. Bahaya nih ngajarnya antroposentris ini. Tahu antroposentris? Gak tahu juga, gak mempengaruhi keselamatan. Antroposentris itu berpusat pada manusia. Bukan. Ya, saya ketemu dia bilang begini, Pak Rubin ini bukan pengorbanan. Ini a privilege. Tangan saya jadi tangannya Tuhan kan. Makanya memberi itu bukan pengorbanan. Saudara memberi itu adalah menjadi tangannya Tuhan. Halo? Makanya kalau memberi uang sama orang jangan injak-injak orang itu dianggap remeh, lebih rendah dari kita. Nah, itu spiritnya dunia itu. Pakai uang untuk dapatkan kekuasaan. Kita nggak begitu. Udah beri saja. Wong kita sudah terima semua yang terbaik dari Tuhan. Amin? Ya kan? Oke sekarang. Kalau hidup ini adalah hak istimewa. Yang pertama. Ini agak sulit dilogikakan. Tapi nyata. Kita itu akan punya vitalitas dari dalam yang kuat. Saudara ada rasa nggak kekristenan saudara hambar? Hambar ini kayaknya kok aduh dingin kekristenan saya.
Ya itu tadi. Orang tanya begini, kamu sudah pelayanan sekian puluh tahun masih semangat. Cara khotbah saya saudara, coba lihat. Saya tetap semangat. Mau kecil, mau besar. It doesn't matter for me. Asli. Saya tidak hitung-hitung lah. Oh, ada orang kan sorry ya. Begitu diundang ke tempat kecil. Nanti tanggal yang sama diundang ke besar. Itu punya alasan untuk batalkan yang kecil. Untuk pergi yang ke besar. Saya bilang janganlah, jangan. Oh ada yang begitu juga Pak. Itu kalau teman dekat saya tegur Pak. Ya, tapi saya nggak akan tengking dia jadi kodok Pak. Ya biasa saja ya. Dan saya tegur jangan dong. Punya nilai. Udah mau besar mau kecil. Saya beritahu nilainya sama. Saudara melayani orang tua yang sakit sampai dia sehat atau kemudian dipanggil pulang. Itu nilainya sama dengan seorang pendeta lagi khotbah di hadapan puluhan ribu orang. Yang amin sedikit. Oh iya sama. Nilainya sama nggak ada bedanya. Ya ampun. Nah. Kenapa? Karena kalau kita melihat hidup ini istimewa, saudara itu akan punya semangatnya, boosternya jangan dari luar. Orang sekarang, saya berharap Bro John, hopefully jemaat NDC nggak begini. Orang kan begini sukanya, semangat kalau ada retreat, semangat kalau ada konser, semangat kalau ada pembicara idol, semangat kalau apal. Makanya orang seringkali datang karena punya kepentingan. Gerejanya bagus gak? Musiknya keren gak? Pembicaranya keren gak? Saya dapat apa di gereja? Saya dapat apa? Kalau saya nggak dapat apa-apa, ngapain saya? Makanya orang datang karena punya kepentingan. Ya kalau saya teriak nggak marah, cuma supaya kelihatan keren jadi pendeta kan agak naken. Saya kasihan ya kayaknya ya. Oke, nah itu. Saya tadi kesini saya berpikir loh, saya ngapain sih ke NDC? Motivasinya apa saya datang pelayanan? Oh ya. Oke, analogi sedikit ya. Berpikirlah, walaupun belum makan pagi tadi. Ya, dari wajahnya sih tatapannya sudah makan, saya tahu ya. Oke, saya mau beritahu Bapak Ibu. Bapak Ibu punya uang cash 10 juta. Outcome-nya ada 3. 1 dirampok orang. Hilang. 2, nyuap pejabat supaya proyek lancar. Atau nyuap siapa lah. Udahlah Pak, tolonglah dipercepat. Nanti kalau ada hasil kita bagi lagi. Yang ketiga bansos. Kirim ke panti asuhan, kirim ke mana? Misi. Saya senang NDC sampai hari ini tetap bangun-bangun gereja-gereja di desa. Ya, saya tahu gereja ini kan sudah lama ya. Dari zamannya di Greenfield ya. Ya saya sudah datang kan. Ya itu pendeta Jeffrey Rama masih ganteng. Sekarang lebih ganteng ternyata ya. Terakhir ketemu, Bro Jeff masih tetap. Sudah lama Pak, saya sama NDC. Lama sekali ya. Ya mungkin beberapa wajah yang lama melihat saya bosen juga. Karena sudah lama juga ketemu. Tapi begini, nah yang ketiga kirim bansos kayak tadi ya. Panti asuhan bangun gereja. Outcome-nya sama kan. 1 dirampok, 10 juta hilang. 2 kemudian nyuap, 10 juta hilang. 3 bansos, 10 juta hilang juga. Sama ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Outcome-nya sama ya? Yang membedakan apa? Motif kita. Nah hidup itu yang saya tahu. Kalau motivasinya melihat ibadah bukan sacrifice. Saya nggak tahu ya. Itu ada vitalitas kuat dari dalam. Yang dorongan kita, booster kita itu bukan dari luar lagi. Tapi dari Tuhan. Sampai sekarang orang tanya, are you happy di pelayanan? Very happy. Saya bahagia banget. Oh tantangan gak gampang, siapa bilang mudah? Ya ini cerita udah selesai. 3 bulan lalu istri saya harus operasi karena memang kena CA. Orang tanya how come? Ya sekarang masih treatment terus. Tapi bayangkan, operasi malam itu paginya kan mesti ditungguin. Karena itu masa-masa yang harus dijaga. Dia bilang, jangan batalin pelayanan loh kamu. Jangan alasan aku sakit. Pergi. Ya, ibu bayangkan. Lagi sakit saja perintah-perintah suaminya coba ya. Padahal itu, ya Mas Ibi, persekutuan kecil. Dia bilang,
Jangan batalin. Jangan jadikan saya korban. It's not sacrifice. Saya menangis loh lagi drive mobil. Saya berkata, Tuhan, saya berbahagia. Punya istri yang cinta Engkau lebih dari ada apapun. Nah, my question, saudara masih punya vitalitas ikut Tuhan? Gak gampang. Ketika uang disodorin untuk melanggar prinsip firman. Ketika seks disodorin untuk kita keluar dari firman Tuhan. Saudara masih punya vitalitas? Ya. Yang kedua ternyata. Masih boleh lanjut ya? Ya masih. Masih ada jamnya kok. Ya jadi ya. Keyboardis, pemain keyboard boleh maju ke depan nggak satu orang ya. Yang drum jangan nanti saya nge-rap lagi ya. Percayalah ciri gereja karismatik kalau pemain keyboard sudah berbunyi, itu mau selesai khotbah. Kalau belum selesai pasti singers naik semua, itu pembicara disuruh turun dari panggung. Ada yang naik, harus ada yang turun kan. Jadi sebelum saya disuruh turun, saya panggil dulu. Ya, waktunya masih ada kan, 9 menit lagi dari sekarang. Ya, saudara masih bersama saya? Oke, masih ya. Tolong begini, jadi kalau sekarang ini ada keluarga yang lagi sakit, ada hidup yang lagi gak enak. Udah, jangan rasa pengorbanan. Bahkan saya beritahu, ini agak aneh sih. Ya gak aneh sebetulnya. Orang Kristen tuh harusnya melihat penderitaan itu karunia. Karena tubuh itu kalau menderita, itu membuat orang berhenti berbuat dosa. Itu apa namanya? Karunia. Ya misalnya saya bercanda ini. Di rumah sakit selang di mana-mana. Masa ada orang berkata ini lagi selang di mana-mana gak bisa apa-apa. Terus bisikin temennya. Yuk selingkuh yuk. Kecuali dia dikuasai setan kelas berapa itu ya. Loh Pak, orang kalau tubuhnya menderita, dia akan berhenti. Ayatnya kan ada di 1 Petrus. Bacalah Bapak Ibu. Itu salah satu karunia loh. Bahkan saya beritahu, kalau saudara punya keinginan didapat terus, itu bisa hukuman. Karena orangnya double. Loh, makanya saudara kalau lihat sisi hidup itu anugerah. Tahu anugerah? Oke. Ada yang namanya Kenneth gak di sini? Kenneth. Ya saya tahu ini bala raja. Kemudian Parung. Ya, mana? Loh, ini kan Tangerang Pak yang saya sebutkan itu kan Tangerang semua. Ya, betul ya. Parung ya sudah ke arah Bogor lah ya. Tapi masih, mana lagi? Oke. Ada yang namanya Kenneth? Gak ada. Kennedy. Kenaro. Loh serius sih saya gak bertanya. Oke, Ken Dedes. Kamu ketawa lepas aja gak apa-apa ya. Sir jangan tahan-tahan begitu. Ketawa itu sehat loh. Makanya orang gila gak pernah kerikan, gak pernah beli tolak angin. Padahal gak pakai baju, ketawa melulu. Kita ini tidur di spring bed, sejuk. Ya masuk angin terus, rematik, asmatik, karismatik, saya gak tahu lah ya. Ya oke, karena pikiran kan. Itu. Nah tahu kata karunia itu namanya ken. Dari kata ken. Ya ada karis. Ken itu artinya ini. Tangan kuat. Mengangkat yang lemah. Yang lemah disejajarkan. Supaya yang lemah itu jadi kuat. Makanya Paulus berkata. Aku bekerja keras. Tapi not me. Ya ampun. Ini kasih karunia. Makanya kalau hidup ini anugerah. Saudara melihat hidup ini adalah a privilege. Orang tanya kamu bertahan di pelayanan, pergi kemana saja. Hampir pergi ke banyak tempat. Pedalaman saya pergi kemana-mana sampai hari ini. Beberapa kali ya ke negara lain, ya pernah juga. Tapi enggak ukur pelayanan susah dari pergi ke negara lain ya. Gak ampun buat apa lagi. Sama kok. Tapi orang tanya, kuncinya kasih karunia. Makanya saya lihat hidup ini adalah hak istimewa. Tapi yang kedua, kalau lihat hidup ini hak istimewa, tahu nggak? Itu akan jadi kekuatan untuk menghantam satu kata, namanya sombong.
dan egois. Coba kembali ke ayat yang ke-8 tadi. Ya. Saya harus selesai sebentar ya karena kurang 5 menit. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti apa Bapak Ibu? Anak yang lahir sebelum waktunya. Dia pakai kata namanya ektroma. Sangat prematur. Kalau salah penanganan, he was die, dia mati. Padahal rasul besar, rasul kuat, rasul yang gak takut sama setan. Rasul yang menghadapi semua penguasa kota di Efesus. Dia bertempur dengan Artemis di Korintus. Dia bertempur dengan Afrodit. Di mana saja dia bertempur. Di Roma dia berani menyuarakan. Sampai ujungnya dia dipenggal kepala oleh seorang kaisar psikopat namanya Nero. Kenapa dipenggal? Karena dia orang Roma. Orang Roma harus dipenggal. Orang Yahudi mesti disalib. Tapi dia berkata, aku sangat prematur. Makanya kalau lihat hidup ini hak istimewa, kita mau sombong apa? Udah, gak usah ngeremehin orang, gak usah rasa bahwa diri lebih hebat dari orang. Udah. Hebat saja gak usah merasa hebat, pinter saja tidak usah merasa pinter. Udah kaya saja, gak usah merasa kaya. Kayak saya ini ganteng saja, gak usah merasa ganteng, memang ganteng kok. Kenapa orang merasa pinter? Karena dia remehin yang lain. Kenapa orang rasa kaya? Karena dia remehin yang lain. Kenapa orang rasa hebat? Karena dia remehin. Udah hebat saja, pinter saja, kaya saja, ganteng saja, cantik saja. Gak usah merasa-merasa, udah gak usah. Dihantam dari dalam kesombongan. Saya beritahu buat Bapak Ibu ya. Gereja tidak butuh pahlawan. Gereja itu butuh hamba. Pak, saya sudah tetapkan di pelayanan dari awal bro. Sejak saya pelayanan Pak. Saya sudah bilang begini. Kalau saya belum siap dilupakan orang di pelayanan. Saya jangan pelayanan. Karena orang pasti lupa kita. Ya ampun. Ya bro. Bro John. Satu kali orang lupa kita. Pasti. Apalagi kan penyakit sekarang kan. Pelupaan sekarang. Ini ciri akhir zaman, punya istri lupa, punya hutang lupa. Ya, enggak lah, itu sekedar bercanda. Tapi artinya begini, Bapak Ibu kalau hidup belum siap dilupakan orang, ya kita sulit untuk bersyukur. Orang lupa kita. Saudara pernah baik sama orang lupa? Saudara pernah tolong orang lupa sama kita? Ya udah biasa. Yang penting saya beritahu, Tuhan tak pernah lupakan kita. Makanya Pak Ben rambut jangan disemir. Nah sebab ada ayat berkata, sampai masa tua pun Tuhan menggendong kamu. Jadi saya tahu kenapa beliau enggak disemir rambutnya. Karena beliau mau terus digendong Tuhan. Jadi bapak-bapak yang punya rambut putih silakan. Makanya sekarang banyak anak muda belum ubanan. Sudah disemir putih juga. Karena menggenapi ayat sampai... Itu lagunya Mbak Surip juga. Tak gendong kemana-mana. Ingat Mbak Surip lagi. Jadi begini. Keegoisan akan dihantam. Saudara tahu kalau orang egoisnya dihantam, saya selesai ya. Maka begini. Gak cuman keren di luar, tapi keren di dalam. Sekarang ya banyak orang pengennya Tuhan bekerja melalui dia. Tapi tidak mengizinkan Tuhan bekerja di dalam dia. Makanya perlente di luar. Tapi remuk hancur carut marut di dalam. Sekarang saya khawatir orang meluas tapi nggak dalam. Gereja meluas sekarang di mana-mana. Tapi pertanyaannya dalam nggak? Sebab kalau nggak dalam dihantam badai. Habis kita. Pak kalau begitu nggak ada yang layak. Oh iya nggak ada yang layak. Siapa bilang Rubin Ong layak? Rubin Ong layak karena Tuhan melayakkan. Bagaimana caranya? Ya udah tetap pelayanan, tetap ibadah, tapi terus berubah dari dalam. Ini kan saya berharap khotbah saya doa tengah malam saya sudah bangun, saya sudah menangis buat saudara. Saya berdoa Tuhan, kata-kata hambamu ini biar jadi berkat. Istri saya semalam doanya lebih tajam lagi. Buang kata-kata yang tidak perlu dari suamiku. Usah langsung kaget begitu. Kalau doa tuh the point begitu. Sampai saya bilang sayang, kalau doa lebih agak halus sedikit lah buat suamimu. Buang kata-kata yang tidak penting. Supaya hanya kata-katamu yang keluar. Jadi ini doa istri saya terjawab. Saya sudah selesai karena wajah berkata, selesailah pendeta. Saya sudah selesai. Tuhan memberkati.